Geledah Bank Indonesia, KPK ungkap dugaan penyalahgunaan dana CSR. Detil laporan dan penjelasan B. Pada Senin, 16 Desember tahun 2024 malam, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dilaporkan melakukan penggeledahan di Bank Indonesia B. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi ini terungkap dari sumber terpercaya Detikcom yang menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di gedung Bank Indonesia. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menunggu detail laporan terkait kasus ini. "Saya belum diupdate, kita tunggu sebentar," kata Nawawi saat diwawancarai oleh wartawan di KPK, Selasa 17 Desember tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, juga mencoba mengonfirmasi kepada Gubernur B. Peri Warjio mengenai kabar ini. Namun, hingga artikel ini ditulis, Peri belum memberikan respons. Pihaknya memilih untuk menunggu laporan resmi dari KPK sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Duduk perkara. KPK telusuri dugaan program CSR bermasalah. Menurut Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, dugaan penyalahgunaan dana CSR ini sedang dalam proses penyelidikan KPK. Program CSR yang bermasalah adalah ketika dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Dari total dana CSR yang ada, hanya setengah yang dipergunakan, jelas Asep dalam konferensi pers pada Kamis, 19 September tahun 2024. Asep menjelaskan bahwa dari total dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial, hanya 50% yang benar-benar digunakan sesuai tujuan. Yang menjadi masalah adalah penggunaan 50% dana lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas menyalahi aturan dan menjadi fokus penyelidikan KPK. Lanjut Asep. Respons dari Gubernur B. Peri Warjio. Peri Warjio, Gubernur B saat itu, mengungkapkan bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK adalah bagian dari proses hukum yang perlu dihormati. Bank Indonesia adalah lembaga yang menjunjung tinggi tata kelola dan hukum. Kami telah memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan ini, ujar Peri dalam konferensi pers, Rabu 18 September tahun 2024. Peri menegaskan bahwa BI selalu menjalankan program CSR berdasarkan tata kelola yang kuat, dengan ketentuan dan prosedur yang ketat. Proses pengambilan keputusan untuk program CSR dilakukan dengan jenjang yang jelas, dari pusat hingga daerah. Setiap yayasan yang menerima dana CSR juga harus memenuhi persyaratan seperti lembaga hukum yang sah, program yang jelas dan konkret, serta laporan pertanggungjawaban yang detail. Tambahnya, CSR Bank Indonesia terdiri dari 3 bidang utama. Pertama, pendidikan dengan program beasiswa yang telah disalurkan kepada 11.000 penerima aktif dengan total bantuan yang sudah diberikan mencapai ratusan ribu. Kedua, pemberdayaan yayasan yang fokus pada ekonomi masyarakat, termasuk PMKM di berbagai daerah. Ketiga, dukungan untuk rumah ibadah. Setiap keputusan terkait alokasi dana dilakukan oleh Dewan Gubernur B setelah melalui pembahasan di Forum PSBE Program Sosial B yang melibatkan berbagai satuan kerja baik pusat maupun daerah, pungkas Peri. Kerja, pungkas Peri.